maunya dikerasin ya. Kalau dari tadi kau nurut, gak perlu disiksa begini. Baby, I'm falling, head over heels. Justin dan aku teman masa kecil yang tumbuh besar bersama. Dia seringkali bilang suka padaku dan janji akan nikah setelah kami lulus kuliah. Kami janji hari ini mau ambil buku nikah. Justin, aku bersedia menikah denganmu. Chloe, aku... Kamu pikir Justin mau menikahimu kan? Ini cuma lelucon kami, taruhan aja. Lihatlah, dia mirip badut kan? Malah sekarang pakai gaun pengantin. Ayo kita rekam dia. Semua hayalan indahku tentang masa depan di saat ini berubah jadi ejekan kejam mereka. Justin, janjimu padaku berubah semua saat Victoria muncul. Semalam kau bilang asal aku pakai gaun pengantin dan bawa bunga mawar ke kantor catatan sipil, kau akan menikahiku. Semuanya palsu. Maaf. Chloe, kalau kau ngebet nikah, kau nikah saja sama Zack. Lagi pula keluarganya kaya. Setelah kau menikah dengannya, ibumu gak perlu memulung sampah lagi. Chloe, kalau kau gak pilih orang buat nikah, gak akan kubiarkan kau pergi. Kau tahu posisi keluarga Lee di kota Haris. Hanya dengan satu kalimatku, kau dan ibumu harus lenyap dari kota Haris. Victoria. Kalau dia gak pilih orang buat dinikahi, aku takut dia terus mengganggumu. Dasar kere, kau penipu. Selain tampangmu yang lumayan, kau cuma pekerja buruh. Siapa yang mau nikah denganmu? Beritahu nenekku, kencan buta kali ini juga gagal karena aku terlalu miskin. Minta dia jangan mendesak nikah lagi. Kau keberatan nikah denganku nggak? Namaku Chloe Evans, umurku 23 tahun, lulusan baru Universitas Haris. Kondisi keluarga biasa saja, tapi badanku sehat. Jomblo sejak lahir. Aku nggak jijik kau miskin. Chloe, cuma karena aku nggak menikahimu, kau asal menikahi buruh begini. Apa kau sudah gila? Kalau dia mau nikah, biarkan saja. Dia begitu menyukaimu. Aku gak percaya dia berani nikah. Namaku Sean Kusuma, umurku 28 tahun, badanku sehat, juga jomblo sejak lahir. Kalau kau nggak keberatan, ayo kita nikah. Justin, Chloe nggak akan benar-benar nikah sama buruh itu kan? Dia nggak akan. Dia suka aku dari kecil. Dia nggak akan nikah sama orang lain cuma karena masalah kecil ini. Sean Kusuma. Si jenius Chloe dan Victoria putri orang kaya, semuanya cinta mati padamu. Kau sebenarnya pilih siapa? Dia menyukaiku, biarpun tanpa status. Dia bakal tetap setia. Kau memang harus nikahi Victoria untuk pinjam koneksinya. Lalu Chloe bisa jadi selingkuhanmu. Chloe, makasih kau rela turunkan standar dan masuk universitas yang sama denganku. Nilaimu jelas bisa masuk Universitas Harvey. Siapa yang habis ujian nangis peluk aku bilang, nggak bisa hidup tanpaku. Chloe, tunggu lulus kuliah. Aku akan menikahimu. Halo, Bu. Chloe, ibu dituduh bos mencuri barang. Ibu di kantor polisi. Bisa datang sebentar? Bu, jangan takut. Aku segera ke sana. Aku kira anjing mana yang menghalangi jalan, ternyata kau.
Masalah ibuku itulahmu. Kalau ada masalah, lampiaskan padaku. Jangan sentuh ibuku. Chloe, asal Justin mau memohon untukmu, aku akan lepaskan ibumu. Gimana? Justin, dari kecil sampai besar, ibuku sangat sayang padamu. Sekarang, memohon untuknya saja kau nggak mau. Lihat kan Chloe, bukan aku nggak mau lepaskan ibumu, tapi Justin. Dia nggak membantumu. Pak Sean, ini semua data Chloe. Ini semua data Nyonya. Juara umum dari keluarga miskin, ayahnya meninggal 4 tahun lalu, dia dan ibunya hidup saling bergantung. Gadis yang hebat. Dengan nilainya, dia bisa masuk Universitas Harvey. Kenapa pilih Universitas Harris? Entahlah, mungkin karena dekat rumah. Siapkan hadiah. Karena sudah ambil buku nikah, aku juga harus menemui ibu mertuaku dan bawa istriku pulang. Pak Gordon. Aku putrinya Lydia. Anda lapor polisi bilang dia mencuri. Ibuku nggak mungkin mencuri. Tolong ampuni dia. Aku kehilangan kalung emas seharga 100 juta. Akhirnya ketemu di tas ibumu. Tertangkap basah sama barangnya. Masih bilang dia nggak mencuri. Pak Gordon, ibuku kerja di sini sudah 3 tahun. Anda paling tahu sifatnya. Tolong ampuni dia. Ajukan saja syarat apapun. Pak Gordon, Nona Victoria. ibumu mencuri barang orang. Tentu saja harus dihukum. Tapi aku dengar kalau mencuri barang di atas 100 juta, bisa dipenjara 3 tahun. Victoria, kau sebenarnya mau apa? Kalau nggak mau ibumu di penjara, aku bisa cabut tuntutan. Kulihat kau lumayan cantik juga. Gimana kalau malam ini kita... Chloe, kalau kau nggak setuju sama Pak Gordon, nggak ada yang bisa tolong ibumu. Keluargaku punya pengacara terbaik. Cuma nggak tahu tubuh kecil ibumu bisa tahan 3 tahun nggak? Victoria, kita nggak perlu begini kan? Kak Justin, ayahku setuju kau mulai bisnis dan bakal kasih modal usaha. Victoria, kau bakal kena karma. Pasrah sajalah. Memang kau bisa lawan Nona Victoria. Mending kau nurut saja sama aku. Setidaknya aku jamin kalian hidup enak. Mimpi saja kau. Kalian jangan harap bisa berhasil. Tenang saja, keluarga Lee punya pengacara terbaik. Nanti kau tunggu saja keinginanmu terkabul. Makasih Nona Victoria. Silakan. Victoria, cinta Chloe bertepuk sebelah tangan. Nanti aku suruh dia menjauhiku. Kak Justin, kau nggak tega ya? Kalau kau nggak tega, kita putus saja. Aku juga bisa minta ayahku tarik modal. Chloe, kau harus pikirkan baik-baik. Temani Pak Gordon biar ibumu bebas, atau biarkan ibumu tetap di dalam dan ketakutan setengah mati. Chloe, dengarkan penjelasanku, Chloe. Pergi, jangan sentuh aku. Kau menjijikan. Chloe, jangan terlalu egois. Ini nggak ada hubungannya denganku. Justin, ayahmu meninggal cepat. Ibumu kerja di luar kota. Ibuku yang membesarkanmu. Tiap hari raya, dia nggak tega makan 1 pangsit pun. Semua diberikan padamu. Tapi saat dia kena musibah, kau bahkan nggak mau memohon. Chloe, dunia ini memang hukum rimba. Walaupun aku memohon, dia nggak akan melepaskanmu. Kau tahan sebentar lagi ya. Tunggu posisiku kuat di kota Haris. Aku pasti nggak akan mengecewakanmu. Diam kau. Kau suruh aku tahan gimana? Kau mau aku temani bos itu ya? Bukan, Chloe, aku nggak bermaksud begitu. Chloe, dengarkan aku. Lepaskan aku. Kok nggak angkat telepon ya? Menurutmu, apa mungkin saat ini Nyonya sudah sadar dan menyesal ambil buku nikah sama Anda? Kau diamlah. Orang terkaya malah pura-pura miskin. Kenapa aku nggak ada di sana waktu itu ya? Kau ini ngomong apa sih? Cepat suruh orang cari dia kemana. Pak Sean, bukankah itu Nyonya? Aku nggak bermaksud begitu, Chloe. Lepaskan. Dia suruh kau lepas, kau nggak dengar.
Dia suruh kau lepas, kau nggak dengar. Siapa kau? Jangan ikut campur. Aku suaminya. Kau ternyata benar-benar nikah sama buruh ini. Chloe, kau gila. Bukannya kau yang suruh aku nikah. Kenapa panik? Chloe, nurutlah. Orang ini asal-usulnya nggak jelas. Dia cuma buruh miskin. Kau nggak boleh menghancurkan dirimu hanya karena emosi sesaat. Besok cerai saja dengannya. Kau terlalu ikut campur. Aku nggak akan cerai. Chloe, kali ini kau benar-benar kelewatan. Aku nggak percaya kau nggak nyesal. Akan ada hari kau memohon padaku. Kalau bos restoran itu ngotot mau tuntut ibumu, kulihat apa yang kau lakukan. Sean. Sean, maaf. Aku saking sibuknya sampai lupa soal kau mau ketemu ibuku malam ini. Ada masalah apa? Ibuku dituduh mencuri barang. Dibawa pergi polisi. Kantor polisi mana? Kantor polisi komunitas Kenos. Kebetulan ada temanku yang pengacara. Aku bisa bantu hubungi dia. Kau jangan terlalu gugup. Kalau buktinya nggak cukup, nggak bisa sembarangan ditahan. Percuma. Pihak sana berkuasa. Nggak melepaskan begitu saja. Berkuasa juga harus taat hukum. Tunggu aku. Suruh tim pengacara terbaik grup Kusuma ke kantor polisi komunitas Kenos dan jemput ibu mertuaku keluar. Ke kantor polisi komunitas Kenos dan jemput ibu mertuaku keluar. Ibumu nggak akan kenapa-napa. Tenang aja, kita jemput dia di sana ya. Benarkah pihak sana menyewa pengacara grup Lee? Grup Lee itu perusahaan kecil apa? Aku nggak pernah dengar. Kau bukan orang bisnis. Wajar kalau nggak pernah dengar. Grup Lee sangat berkuasa di kota Haris. Lebih hebat dari grup Kusuma. Keluarga Kusuma itu puncak piramida bisnis. Keluarga Lee jelas kalah. Tapi kalau keluarga Lee mau hancurkan orang biasa, itu gampang banget. Chloe, hari ini untung ada temanmu. Sudah seharusnya. Mereka cuma tindas kita janda dan anak yatim. Menindas keluarga kita yang gak ada laki-laki. Chloe, kenapa Justin gak temani kau? Justin ada urusan. Siapa bilang keluarga kita gak ada orang? Ada hal yang mau kuberitahu ibu. Aku sudah menikah dengan Sean Kusuma. Hari ini kami ambil buku nikah. Chloe, bukankah kau dan Justin teman masa kecil? Sudah janji lulus langsung nikah. Kenapa tiba-tiba? Itu semua cuma omongan asal waktu kecil. Gak bisa dianggap serius. Aku dan Sean saling mencintai. Kalau begitu, nak, ke orang mana? Umurmu berapa tahun ini? Keluargamu kerja apa? Tahun ini umurmu berapa? Keluargamu kerja apa? Namaku Sean Kusuma, umurku 28 tahun, asli orang kota Haris. Ayah dan ibu juga punya kerjaan tetap. Dan di rumah juga ada nenek. Bu, kondisi keluarga Sean gak terlalu bagus. Uang mahar. Chloe, asal kau merasa anak ini bisa diandalkan, mahar itu gak penting. Ibu cuma peduli padamu. Kau tiba-tiba buat keputusan ini. Ibu cuma takut kau menderita di masa depan. Bu, gak akan kok, Bu. Bu, karena Chloe rela ikut denganku, aku pasti gak akan biarkan Chloe menderita sedikit pun. Bu, hari ini ibu juga capek. Istirahatlah dulu. Aku antar Sean keluar dulu ya. Chloe, hari ini makasih banget ya. Kita ini suami istri sah. Oh ya, aku ada satu rumah di kota Haris. Karena kita sudah menikah, apa sebaiknya kita tinggal bareng? Tunggu kondisi ibuku membaik. Aku akan pindah tinggal denganmu. Kita berjuang sama-sama. Rasanya kau bukan cari suami, lebih mirip cari kawan seperjuangan. Tenang saja, aku akan menafkahi keluarga. Nggak biarkan kau terlalu capek. Suami istri itu harus berjuang bersama, berusaha bersama. Nggak boleh hanya membebanimu saja. Hujan makin deras, kau cepatlah pulang. Oke, kau punya nomorku. Kalau ada apa-apa, langsung kabari aku. Ingat, simpan nomorku. Oh, Kalau gitu aku pergi.
Chloe, demi bikin aku menyesal, kau benar-benar halalkan segala cara. Kita jangan ribut lagi, oke? Besok cerai sama dia. Aku janji akan menikahimu, pasti akan menikahimu. Beri aku waktu. Nggak usah. Chloe, aku nggak percaya kau benar mau nikah dengannya. Kalau kau nggak cerai, potong kepala aku buat kau main bola. Pak Sean, sepertinya Anda puas sama Nyonya dan ibunya. Kapan Anda berencana mengungkapkan identitas? Selama ini banyak wanita yang mendekatiku. Tunggu beberapa waktu lagi. Tunggu kami saling kenal lebih jauh, aku akan cari waktu yang pas, jelaskan padanya. Jangan sampai nanti Nyonya emosi, terus mencapakan Anda. Setir saja mobilnya. Sampah. Urus Chloe saja nggak becus. Nona Victoria, dia dapat pengacara entah dari mana. Buktinya juga kurang kuat, jadi dia dibawa pergi. Kalau nggak hancurkan Chloe, Justin nggak akan pernah menyerah. Aku nggak mau saat aku dan Justin nikah, di hatinya ada teman masa kecilnya. Begini saja, aku suruh orang bawa dia ke sini, lalu kirim keranjangmu. Nanti, kau harus beraksi dengan bagus. Kalau dia lapor polisi gimana? Dia paling peduli ibunya, asalkan nanti kau ambil banyak foto dan video dan ancam dia. Aku percaya, dia bakal nurut. Nona Victoria memang pintar. Halo Chloe. Halo Chloe. Kuartal lalu total pendapatan naik 0,3%. Diperkirakan... Halo Chloe. Suamiku, tolong. Chloe. Cari lokasi Chloe. Sekarang juga. Pak Sean jangan khawatir, aku segera cari keberadaan Nyonya. Siapa yang berani culik istri Pak Sean? Cari mati. Iya, nggak pernah ada begitu. Maunya dikerasin ya. Kalau dari tadi kau nurut, gak perlu disiksa begini. Bos, wanita ini sebelum naik mobil diam-diam menelpon. Nggak bakal ada masalah kan? Ya. Orang ini, wanita ini ternyata punya suami. Chloe, kau nggak asal cari buruh buat dinikahi kan? Dia cuma seorang pekerja buruh. Walaupun tahu kau diculik, dia bisa apa? Memangnya dia bisa tolong kau? Halo? Di mana istriku? Kalian mau apa? Sebut saja. Tapi jangan sentuh dia sedikit pun. Kalau enggak. Kau itu siapa? Berani-beraninya ancam aku. Pas kau sampai di sini, maka istrimu sudah hamil besar. Aku CEO grup Kusuma Siang Kusuma. Kalau sampai dia terluka sedikit saja, aku pasti akan bikin kalian menyesal pernah dilahirkan. Namaku Sela, putri keluarga Rusdi, keluarga kaya kota Haiti yang tertukar sejak lahir. 4 tahun lalu aku dibawa pulang. Tapi, aku difitnah! Aku difitnah! Aku difitnah! Aku dimasukkan oleh orang tua kandung, kakak, dan adikku ke dalam penjara. Menanggung fitnah dan juga disiksa. Cepat! Sela, Iya, kamu bebas. walau aku dipenjara karena difitnah, 3 tahun hidup di balik jeruji ini. Aku putuskan untuk gak mempermasalahkannya lagi. Anggap saja, aku bayar budi lahir di keluarga Rusdi. Mulai sekarang, aku dan keluarga Rusdi gak saling berutang lagi. Makasih, Bu.
Aku sudah bebas. Sudah saatnya aku balik dan berbakti ke orang tua angkat yang sudah besarkan aku selama 18 tahun. Halo Sela, akhirnya kamu menelpon kami. Sela, ayah dan ibu rindu banget sama kamu. Ayah, ibu, Kak Ronald, aku juga rindu kalian. Sela, kenapa 4 tahun ini selain kirim email kamu nggak pernah telepon? Juga larang kami menghubungimu. Gimana kabarmu? Ayah, ibu, Kak Richard, budi karena lahir di keluarga Rusdi sudah kubalas. Aku mau pulang ke keluarga Yuda. Boleh nggak? Sela, kamu selamanya jadi putri keluarga Yuda. Kamu bisa pulang kapan saja. Sela, sekarang ibu ke kota Haiti buat menjemputmu. Aku segera atur pesawat pribadi. Mulai hari ini, aku, Sela, akan kembali jadi putri keluarga Yuda, keluarga terkaya di negara Uriah. Dan gak ada hubungan sama keluarga Rusdi lagi. Naik mobil. Naik mobil. Henny, bawa pelan-pelan. Ini terlalu berbahaya. Dasar gabungan. Kamu tahu apa? Kamu gak apa-apa. Dia sudah gak napas. CPR. 1, 2, 3. Ada apa ini? Kak Henry. Ini. Kak Henry, aku takut banget. Kak Sela nabrak mati orang. Ayah, bukan aku yang nabrak. Henny yang nabrak. Ibu, ya sudah kalau Kak Sela bilang aku yang nabrak. Aku kan cuma putri angkat. Kalau bisa gantikan Kak Sela dihukum. Anggap saja aku balas budi ayah dan ibu yang sudah besarkan aku selama ini. Anak bodoh, kamu ngomong kosong apa? Ibu mana tega? Sela, sudahlah, biasanya kamu menindas Henny. Sekarang ada korban jiwa, kamu masih lempar kesalahan ke dia. Kenapa kamu sekejam ini? Ayah, percayalah pada aku. Beneran bukan aku yang nabrak. Henny itu putri keluarga Rusdi yang selalu disayang sejak kecil. Dia nggak akan bohong. Kamu sudah nabrak orang, sekarang masih fitnah. Moralmu busuk. Gak pantas pakai nama keluarga Rusdi, apalagi jadi bagian keluarga Rusdi. Kamu mau fitnah dia lagi? Sekarang, aku bawa kamu ke kantor polisi. Kenapa diam saja? Naik mobil. Hei, Sela! Sela! Sela, lihat kakakmu, kamu nggak bisa menyapa ya? Hah? 3 tahun di penjara, kamu nggak belajar apa-apa ya? Kamu juga tahu aku di penjara selama 3 tahun. Di dalam penjara itu isinya penjahat kelas berat. Aku bisa belajar apa? Kamu 3 tahun lalu, kamu yang menabrak orang. Sekarang kamu pasang muka teraniaya mau ditunjukkan ke siapa? Hah? Sela, aku nggak mau ribut denganmu. Cepat ikut aku pulang. Heh. Nama keluargaku Yuda, bukan Rusdi. Pulang kemana maksudnya? Kak Henry! Apa katamu? 3 tahun lalu ayahmu bilang sendiri aku nggak pantas pakai nama keluarga Rusdi. Apalagi jadi bagian keluarga kalian. Itu karena kamu sudah menabrak orang dan mau fitnah Henny. Ayah bicara begitu karena emosi. Gini aja, nanti aku akan bicarakan ke ayah. Buat ubah nama keluargamu jadi Rusdi. Nggak perlu.
Nama keluarga jelek saja, aku gak peduli. Mulai hari ini, aku gak ada hubungan sama keluarga Rusdi lagi. Aku terlalu menghargai kamu ya, ayo. Aku gak mau ikut, sudah aku bilang, aku gak mau. Naik. Awas, yang patuh kamu. Mau keluar dengan penampilan ini dan permalukan keluarga Rusdi, jangan harap. Ayah, Ibu, Kak Ronald, aku ada sedikit urusan di keluarga Rusdi. Tolong kalian tunggu aku. Sela pulang ke keluarga Rusdi. Kita jemput dia langsung ke sana. Boleh. Hari ini ulang tahun Sela. Dulu, hadiahnya selalu kukirim ke keluarga Rusdi. Hari ini, aku langsung jemput dia bawa hadiah. Richard, siapkan hadiah besar buat keluarga Rusdi. Sela saja tahu balas budi dilahirkan. Kita sudah dapat putri sebaik ini secara cuma-cuma, jadi lebih harus berterima kasih. Iya. Aku rasa keluarga Rusdi adakan pesta ulang tahun Sela, makanya dia diminta tinggal. Hadiah kita juga nggak boleh biasa-biasa saja. Jangan sampai putri kesayangan kita malu di depan para tamu. Ayah, Ibu, serahkan padaku. Ayo kita jemput Sela. Ayo kita jemput Sela. Kamu fitnah Henny. Tapi dia masih khawatir kamu gak punya ponsel bagus habis keluar penjara. Dia suruh aku kasih ponsel ini ke kamu. Dia baru pakai nggak sampai sebulan. Kamu ambil dulu. Itu masih baru. Selama 3 tahun ini, kamu tetap merasa aku cuma layak pakai barang bekas Henny. Ponsel itu baru dijual di pasaran. Sekarang di luar mau beli saja nggak ada. Kamu masih saja pilih-pilih. Dasar kebiasaan buruk. Nggak mau ya sudah. Jimat pelindung ini, Henny memohon di kuil atas gunung buat aku 4 tahun yang lalu. Dia pengertian dan sangat perhatian. Enggak. Gak disangka, kalung jimat yang aku mohon dengan berlutut di gunung buat dia, malah dianggap pemberian dari Henny. Ternyata benar, keluarga Rusdi memang gak pantas dapat ketulusanku. Pulang nanti, jangan ganggu Henny lagi. Apalagi berpikir mau rebut perhatian. Sampai merusak suasana di rumah. Dengar ya, asal kamu patuh, keluarga Rusdi nggak akan bersikap buruk padamu. Kak Henry, kenapa kamu baru pulang? Henny, cepat jalan. Sela? Sela? Kenapa kamu sudah bebas? Kak Henry, bukannya kamu jemput Henny ke klinik kecantikan? Henny sudah pulang duluan. Hari ini Sela dibebaskan, jadi aku sekalian jemput dia pulang. Tampaknya Ronayani gak mau aku dibebaskan ya? Mana mungkin, aku juga rindu sama kamu. Cuma pesta malam ini sangat megah. Ada tamu terhormat. Kamu naik dulu buat siap-siap pakai yang lebih rapi ya. Kayani, ini hadiah ulang tahun yang khusus aku pesan buat kamu. Semoga kamu bisa suka. Makasih ya. Kayani, selamat ulang tahun. Makasih Henny. Semoga Kayani selalu cantik. Makasih, aku sangat suka. Oh ya, aku juga siapkan hadiah untukmu. Wah, ini tas dari merek yang paling aku suka. Makasih, Kayani. Ini buat kamu. Makasih Kayani. Ini pertama kalinya kamu kasih aku hadiah. Aku suka banget. Oh ya Kayani, ada yang mau aku bicarakan. Cepat ikut aku. Ronayani, jangan berpura-pura lagi. Kamu. Tampaknya mereka kira
aku gak akan keluar dari penjara hidup-hidup. Jadi, kamarku dijadikan kandang anjing. Sudahlah, lagian malam ini aku juga akan jelaskan pada mereka. Aku mau putus hubungan sama keluarga Rusdi. Nona Sela, kamu sudah pulang? Nona Sela, kamu sudah pulang? Bibi Rati. Nona Sela, kamu terluka? Di rumah ini, cuma Bibi Rati yang tulus sama aku. Nona Sela, luka di tubuhmu harus dijaga baik-baik. Usahakan jangan kena air. Bibi Rati, 3 tahun ini, bagaimana kabarmu? Nona Sela, aku gak apa-apa. Justru kamu, putri kandung keluarga Rusdi. Tapi hidupmu lebih susah dari aku yang pembantu. Sekarang kamu sempat masuk penjara, tubuhmu juga terluka sebanyak ini. Gimana kamu ke depannya? Bibi Rati, aku gak apa-apa. Ke depannya, hidupku akan lebih baik. Nona Sela, kamu lebih patuh saja sama Pak Suki dan Bu Yunita. Jangan buat Nona Heni kesal lagi. Selama 3 tahun kamu nggak di sini, Nona Heni dapat perhatian dari keluarga Yuda yang terkaya di ibu kota. Pak Suki dan Bu Yunita makin memihak dia. Keluarga Yuda yang terkaya di ibu kota. 3 tahun ini, setiap Nona Heni ulang tahun, keluarga Yuda selalu kirim hadiah. Bu Yunita bilang ke Pak Suki, pasti karena Nona Heni punya prestasi luar biasa. Waktu kuliah di Universitas Ibu Kota, lalu dapat perhatian dari Pak Richard yang jadi komisaris di universitas. Semua ini seharusnya milik Nona Sela. Andaikan saja kalian gak tertukar waktu itu. Iya, semua itu memang milikku. Ulang tahunku sama dengan Heni. Pasti itu hadiah dari ayah dan ibu untukku, tapi malah diambil oleh Heni. Bibi Rati, suruh Sela untuk segera ke ruang pesta. Pesta ulang tahun akan segera dimulai. Oh, baik Pak Henry. Aku segera bawa Nona Sela ke sana. Nona Sela, pesta ulang tahun ini disiapkan Pak Suki dan Bu Yunita berhari-hari. Megah banget. Ulang tahun kamu dan Nona Heni sama. Pasti Pak Suki dan Bu Yunita juga siapkan kejutan untukmu. Cepatlah berdandan. Kalau lihat kamu yang secantik ini, mereka pasti akan suka padamu. Aku tahu. Sayangnya, aku sudah gak peduli disukai sama mereka atau enggak. Pak Suki, Bu Yunita, kalian beruntung sekali. Ketiga anak kalian semuanya luar biasa, terutama Nona Heni. Kabarnya keluarga Yuda yang terkaya di ibu kota sangat perhatian ke dia. Tiap tahun selalu kirim hadiah mahal buat ulang tahun Nona Heni. Hari ini Nona Heni berusia 22 tahun dan tahun pertamanya bekerja. Entah keluarga Yuda akan kirim kejutan seperti apa. Keluarga Yuda itu bangsawan lama di Uria. Hadiah apapun yang dikirim mereka, itu bentuk kasih dari mereka ke keluarga Rusdi dan Heni. Keluarga Rusdi merasa sangat terhormat. Malam ini, aku harus berterima kasih langsung pada Pak Carlos. Apa? Pak Carlos juga akan hadir malam ini? Iya, Pak Carlos akan antarkan hadiah ulang tahun ke-22 buat Heni. Ini kehormatan besar. Nona Heni sudah sampai belum? Aku sudah gak sabar mau ucapkan selamat langsung. Sudah datang. Nona Heni datang. Siapa perempuan itu? Jangan-jangan pembantu nyasar ke sini. Sela, kenapa masih berpakaian begini? Bukannya sudah kusuruh ganti pakaian? Hah? Kamu sengaja permalukan keluarga Rusdi ya? Sejak dia pulang ke keluarga Rusdi selalu bermusuhan sama Heni. Padahal kamu tahu hari ini pesta ulang tahun Heni yang ke-22. Tapi masih pakai pakaian waktu masuk penjara. Mau bawa sial ya? Lihat kamu. Kubilang gini merasa teraniaya, dasar munafik. Pak Henry bersikeras menyuruh aku ke sini. Kukira ada urusan penting sama aku. Ternyata cuma mau rayain ulang tahun Heni. Memangnya ulang tahun Heni gak penting?
Aku tahu kamu pasti iri lagi ya. Nah, sudah. Tunggu waktu kamu ulang tahun, baru kupesankan kue khusus untukmu. Kamu tahu tanggal ulang tahunku? Aku sibuk setiap hari. Hal sepele begitu, mana mungkin bisa kuingat. Kalau begitu, kalian bagaimana? Awalnya aku gak mau permasalahkan. Tapi kalian satu persatu selalu bilang aku bagian dari keluarga. Apa keluarga akan lupa kalau ulang tahunku dan Henny itu sama? Hari yang sama. Sheila, kenapa kamu nggak bilang dari awal ulang tahun kalian sama? Sampai kesannya kami nggak perhatian saja. Aku nggak pernah bilang. Henny, udang ini diimpor langsung. Henny, mie panjang umur datang. Wah, wangi banget, makasih. Aku paling suka mie buatan ibu. Ibu? Hari ini juga hari ulang tahunku. Ah, iya aku tahu. Bibi Ratih, buatkan mie untuk Sheila. Kalau begitu ayo. Mari ucapkan selamat ulang tahun Henny. Sheila, bukannya baru sekali lupa ulang tahunmu. Jadi kamu datang berantakan seperti ini buat rusak acaranya. Sheila, hari ini juga ulang tahunmu, maka kamu lebih harus berdandan sebelum datang. Dandan? Pakaian yang aku pakai ini, pakaian ganti yang dikasih pengurus rumah waktu aku datang ke keluarga Rusdi. Kalian gak pernah belikan aku satu pakaian atau perhiasan apapun. Bagaimana aku dandan? Nggak mungkin. Tiap bulan, keluarga selalu belikan pakaian dan perhiasan baru buat tiap anggota. Nggak mungkin nggak dapat. Pasti kamu terlalu boros. Pakaian yang baru dipakai beberapa kali, kamu nggak mau pakai lagi. Makanya sekarang nggak ada baju. Pak Henry, sebaiknya kamu cari tahu baik-baik. Orang yang kamu maksud itu mungkin sebenarnya adalah adik kesayanganmu, Henny. Bukan aku. Kamu masih berdalih. Aku akan telepon pengurus rumah sekarang. Kak Henry, begini ceritanya. Sheila nggak punya teman di kota Haiti, juga nggak perlu hadiri acara sosial. Tapi aku dan Henny beda. Kami perlu hadir di banyak acara penting. Jadi, sementara aku ambil jatah pakaian Sheila buat dipakai bersama Henny. Ini atas persetujuan ibu. Sheila, walau keluarga kita nggak pernah belikan kamu baju, tiap bulan tetap kasih kamu uang jajan 200 juta. Kamu beneran nggak pernah beli satu baju pun. Apa? Bukannya tiap orang dapat uang jajan 2 miliar tiap bulan? Dia baru pulang. Buat apa butuh uang sebanyak itu? 200 juta sudah banyak. Tiap bulan dihabiskan. Tapi nggak beli baju sehelai pun. Entah kemana uang itu dihabiskan. Kamu masih ketawa? Jemput kamu pulang, biarkan kamu hidup enak. Harusnya kamu berterima kasih. Bukan malah jadi bahan tertawaan. Dan permalukan keluarga Rusdi di sini. Sheila, kita ini keluarga terpandang. Harga diri itu sangat penting. Harga diri sangat penting. Untuk itu pun, aku harus dapat uang dari kalian dulu. Aku nggak pernah terima uang kalian sepeser pun. Gak mungkin. 200 juta tiap bulan itu pasti udah ditransfer ke rekeningmu. Sheila, coba kamu pikirkan lagi. Sudah aku bilang, gak ada. Aku gak kepikiran. Tunggu Sheila, kalau nggak bohong kamu bisa mati ya. Keluarga Rusdi, apa kurang memberimu uang? Nona Henny traktir kami makan saja sudah lebih dari 200 juta. Keluarga terkaya di kota Haiti masa tidak punya uang 200 juta? Aku rasa dia sengaja buat ribut. Memang anak yang dibesarkan di luar nggak bisa ditunjukkan ke orang lain. Dibandingkan sama Nona Henny, kalah jauh banget. Tolong bantu aku cek riwayat transaksi kartu ATM Sheila. Pak Henry, di rekening keluarga Rusdi gak ada yang namanya Sheila. Siapa itu Sheila? Apa? Pak Henry, memang gak ada yang namanya Sheila. Mau tanya siapa dia? Apa perlu dibuatkan kartu sekarang? Ternyata aku yang putri kandung ini sudah pulang selama bertahun-tahun, tapi di rekening keluarga nggak ada nama aku sama sekali. Keluarga Rusdi baik banget sama aku. Putri kandung ini bahkan gak dibuatkan rekening. Ini keterlaluan banget. Putri angkat saja dapat 2 miliar tiap bulan. Putri kandung ini bahkan 2.000 saja nggak ada. Benar-benar pilih kasih. Nah. Sheila, maaf. Ini kelalaian ibu. Besok ibu bawa kamu buka rekening ke bank. Aku langsung masukkan 200 juta ke rekeningmu. Kamu bisa beli apa saja, ya? 200 juta? 200 juta terlalu banyak. Bu Yunita. Mending kamu simpan saja buat Henny. Bisa sopan sedikit dengan ibu? Sheila, ibu tahu kamu merasa nggak adil. Tapi Henny lebih kasihan. Sampai sekarang, ia belum menemukan ibu kandungnya. Kamu beda sama dia. Kamu masih punya ayah dan ibu yang sayang kamu. Kamu mengalah sedikit sama Henny. Bisa kan? 4 tahun aku pulang ke keluarga Rusdi. Aku tahan lapar.
Masuk penjara karena salah orang lain. Kalau ini keuntungan jadi putri kandung kalian, lebih baik gak usah. Anak durhaka! Kamu dipenjara selama 3 tahun. Kami saja nggak merasa kamu buat malu keluarga. Tapi demi uang, kamu berkuar di sini. Sikap macam apa itu? Kalau mau uang, kamu bisa bilang, ha? Waktu itu nggak bilang. Sekarang malah buat ribut di sini. Sheila, sekarang aku tuliskan cek untukmu. Jangan ribut lagi. Hari ini akan ada tamu kehormatan. Jangan buat ayah marah. Nona Henny datang. Kak Sheila, kenapa kamu sengaja tabrak aku? Sheila, kamu nindas Henny lagi? Henny, kamu nggak apa-apa? Henny, cepat biarkan ibu periksa. Ada yang terluka? Kakiku. Kakimu kenapa? Biar ku periksa. Aduh, sampai merah. Sheila, padahal kamu tahu ini hari penting buat Henny, tapi masih sengaja dorong dia. Kenapa kamu sejahat ini? Anak durhaka, minta maaf. Minta maaf. Minta maaf ya. Oke. Maaf, puas. Sheila, kamu di penjara sampai gila ya? Anak durhaka, ku habisi kamu. Sheila, ibu tahu kamu merasa nggak adil. Tapi hari ini kamu sudah keterlaluan banget. Cepat minta maaf pada Henny. Aduh, Bu. Jangan bela dia lagi. Sheila, hari ini kamu harus berlutut dan minta maaf ke Henny. Pesta ulang tahun akan segera dimulai. Kalau terus ribut begini, waktu Pak Carlos datang nanti, dia mengira keluarga Rusdi atau sopan santun. Ibu, aku gak apa-apa ditampar. Tapi gaunku jadi kotor. Ini khusus disiapkan buat menjamu Pak Richard. Malah dibuat kotor sama Kak Sheila. Gimana ini? Gak apa-apa. Ibu segera minta mall grup Rusdi antarkan gaun terbaru buat kamu, ya? Henny, jangan nangis lagi. Kalau nangis lagi, nanti matamu sembab. Pak Carlos bisa sedih kalau melihatmu. Katakan Henny, maksudmu orang terkaya di ibu kota, kepala keluarga Yuda, Carlos Yuda, akan datang rayakan ulang tahun, antarkan hadiah untukmu, dan dia akan sedih lihat kamu nangis. Sheila masih nggak angkat telepon. Hari ini ulang tahunnya. Dia bintang utamanya. Semua orang pasti sedang mengelilingi dia. Mana sempat buat angkat telepon. Kita langsung masuk dan kasih dia kejutan. Oke, cepatlah. Aku rindu banget sama dia. Kak Sheila, jangan tampar aku lagi. Sheila, kamu benar. Kepala keluarga Yuda memang tamu kehormatan hari ini. Saranku, sekarang kamu cepat berlutut dan minta maaf ke Henny buat selesaikan masalah ini. Kalau enggak apa? Kalau enggak, mau usir aku dari keluarga Rusdi? Hari ini, sekalipun kalian gak usir aku juga sudah putuskan untuk putus hubungan sama kalian. Putus hubungan? Dasar anak brengsek. Beraninya kamu ungkit mau putus hubungan? Sheila, kamu sengaja buat ribut dan menyakiti hati ibu. Putus hubungan. Kamu baru dibebaskan dari penjara tanpa keluarga Rusdi. Kamu bisa kemana? Mau kemanapun itu. Kurasa Tante gak perlu merasa cemas. Tante? Sheila, kamu... Sheila, ucapanmu itu berhati nurani enggak sih? Kenapa bicara seperti itu pada ibu? Kak Henry, ayah, ibu, Kak Sheila pasti emosi karena aku rebut posisi putri keluarga Yuda dia. Aku sudah rebut kasih sayang dari kalian. Kak Sheila, jangan ribut lagi. Aku yang harus pergi. Henny, kamu percaya dia mau putus hubungan? Dia cuma pakai alasan itu untuk buat orang lain kesal. Kak Sheila, kenapa kamu begini? Anak durhaka! Sheila, kamu mau putus hubungan ya? Oke. Kalau begitu kembalikan semua barang milik keluarga Rusdi yang kamu pakai sekarang. Ini, dan semua ini kamu lepaskan. Lepas cepat. Nggak berani ya? Kamu nggak berani lepas atau nggak rela kehilangan sama kehidupan mewah di keluarga Rusdi?
Dasar bodoh. Sok ngambek dan mengancam orang saja. Sheila, kalau kamu nggak mau pergi, cepat berlutut dan minta maaf ke Henny. Sheila, minta maaf saja. Kalau Henny sukses nanti, kamu itu kakaknya. Kedepannya kamu bisa andalkan dia. Anak durhaka, hentikan! Dasar kamu anak gak tahu malu. Dia beneran berani lepas. Tampaknya dia beneran mau pergi. Iya juga, keluarga pilih kasih begini kalau nggak pergi dia bodoh. Sungguh aib keluarga, sungguh aib keluarga. Sheila, kamu bersikeras mau putus hubungan. Maka sesuai aturan keluarga Rusdi, harus terima hukuman keluarga. 50 cambukan. Setelah 50 cambukan, kalau kamu bisa jalan keluar dari sini, aku nggak akan halangi kamu. 50 cambukan? Itu bukan main-main. Sheila, dengarkan saran ibu. Jangan ribut lagi. Cepat minta maaf ke Henny. Lagi pula ini salahmu. Hah? Kak Sheila, aku gak mau kamu minta maaf. Jangan ribut lagi ya. Nona Henny itu beneran baik hati. 50 cambukan. Nona Sheila berani menyetujuinya. Setuju apanya? Aku lihat dia cuma mau cari perhatian. Ayo mulai. Hari ini, aku harus pergi dari keluarga Rusdi. Kamu... Sheila, Sheila cepat berdiri. Jalankan hukuman keluarga. Siapa suruh buat ulah? Siapa suruh kamu buat ribut? Jangan pukul. Sheila, cepat mengaku salah. Mau buat ibu mati karena kesalahan. Minggir. Siapa suruh kamu melawan? Siapa suruh kamu gak tahu malu? Ayah, ibu, dan Kak Richard masih menungguku. Aku harus cari mereka. Ibu, ini semua salahku. Biar aku gantikan Kak Sheila dihukum saja. Anak bodoh. Kakakmu tahu kebaikanmu. Sheila, cepat mengaku salah. Kalau sekarang kamu bilang, keluarga Rusdi masih bisa menerimamu. Ayah! Ayah! Jangan pukul lagi. Sheila, cepat mengaku salah. Ayah, sudahlah kalau Kak Sheila nggak mengaku, aku juga sudah terbiasa. Jangan pukul lagi, kumohon. Sheila, anggap ibu mohon padamu. Kamu mengaku salah saja. Sheila, kenapa kamu keras kepala? Mengaku salah bisa buat kamu mati ya? Minta dipukul. Mengaku salah. Mengaku salah gak? Mengaku salah gak? Siapa suruh keras kepala? Siapa suruh keras kepala? Siapa suruh keras kepala? 47, 48. Keluarga Yuda dari ibu kota sampai. Kak Richard. Ayah. Ibu. Raka, ngapain kamu teriak-teriak? Emang kenapa kalau aku nginap sama Juna? Kita cuma teman. Kamu ngatur aku kelewat jauh. Nadia, kamu benar. Kita memang cuma teman.
Aku gak punya hak ikut campur urusanmu. Mulai sekarang, kalau aku masih ada sedikit saja perasaan ke kamu, aku ini kucing. Raka, besok pagi aku tunggu kamu datang lagi dengan semangat. Bawain aku sarapan. Aku Raka bersumpah, sekalipun aku jomblo seumur hidup, aku gak bakal jadi bucin lagi. Sistem bucin terkuat diaktifkan. Selamat, host telah mendapatkan 2 kuntiliun uang bucin. Pencairan pertama 2 miliar. Saldo rekening bertambah. Apa? Sistem? Misi utama dirilis. Misi utama pertama. Dalam 1 hari habiskan dana bucin pertama. Dapatkan wanita dengan skor minimal 8 dan naikkan 30 poin kesukaan. Sistem sialan! Aku sudah kaya, masih disuruh bucin. 2 miliar ini ku pakai buat diri sendiri. Kasih aku 1 set. Pak, ini set Amami terbaru. Harga minimal 100 juta. Gesek kartu. Baik. Poin kesukaan Meyuana plus 5. Selamat, host telah mendapatkan poin kesukaan pertama dari wanita skor 8. Silakan host lanjutkan usaha dan selesaikan misi untuk mendapatkan undian dan membuka dana bucin 2 kuintiliun. Apa? Bukannya ini Mei primadona jurusan desain di Universitas Jihai. Kok tiba-tiba poin kesukaannya naik? Jangan-jangan... Oh, aku paham. Dia lihat aku belanja gila-gilaan, makanya kesukaannya naik. Habiskan uang buat sendiri juga bisa nyelesain misi. Ternyata uang itu buat dilihat cewek, bukan buat dihabisin ke cewek. Sistem, aku tercerahkan. Mbak, baju yang harganya setara yang aku pakai ini ambilkan 10 set lagi. Baik. Poin kesukaan Meyuana plus 5. Poin kesukaan target terdeteksi telah keluar dari angka negatif. Fitur indikator poin kesukaan diaktifkan. Poin 0 sampai 30 teman biasa, 30 sampai 60 lebih dari teman, 60 sampai 80 pasangan, peluang tidur bersama 10%, 80 sampai 90 cinta membara, peluang tidur bersama 30 sampai 50%, di atas 90 belum terbuka. Kalau 90 poin kesukaan, peluangnya sampai setengah. Pak, ini kartu Anda. Semua pakaian sudah kami kemas dan ditaruh di kasir depan. Bukannya di kampus katanya Raka itu bucin yang sensitif, minder dan miskin ya? Kenapa pas lihat aku dia kelihatan santai banget? Junior Raka, kamu lagi belanja besar-besaran? Poin kesukaan Meyuana plus 3. Senior terlalu memuji. Aku cuma lihat-lihat sepatu jam tangan semacam itu. Senior, ada rekomendasi? Wah, kamu nanya orang yang tepat. Soal fashion, aku lumayan paham. Tinggal masalahnya, budget kamu berapa? Sekitar 1 miliar. Hah? Apa? Kak Juna, tas LW ini cantik banget. Kamu beliin aku dong. Nadia, akhir-akhir ini aku kebanyakan belanja. Ayah juga lagi ngebatasin pengeluaranku. Hari ini jangan dulu ya. Nanti kalau pembatasannya dicabut, pasti aku beliin. Oke? Raka? Bukannya aku sudah jelasin semuanya. Kamu ngikutin aku itu maksudnya apa? Siapa yang bilang aku ngikutin kamu? Senior? Kalau budget kamu 1 miliar, aku sarankan beli jam Lolek ini. Mbak, bungkus. Nadia, dia bukannya yang dulu kamu ceritain ke aku. Si bucin itu ya? Aku rasa kamu ini lucu juga. Iya kan? Raka, kehilangan aku segitu ngefeknya buat kamu. Sampai kamu jadi gak waras. Itu jam 1 miliar. Kamu kira kamu... Pembayaran berhasil. Kartu Anda. Kamu kira apa? Kamu kira apa? Ini gak mungkin.
Dari ujung kepala sampai kaki aura miskinmu kelihatan banget. Pakai pakaian dari pedagang kaki lima. Dari mana kamu dapat 1 miliar? Ini, tunggu dulu. Semuanya merek mahal. Poin kesukaan Mei Yuana plus 8. Urusanmu apa? Senior, katanya di pinggir jalan baru buka salon rambut dan kecantikan. Aku kebetulan mau potong rambut. Senior mau sekalian perawatan? Boleh. Hari ini senior sudah bantu aku beli baju sebagai tanda terima kasih. Biaya perawatannya aku yang tanggung. Aku tahu kamu kaya. Kalau begitu aku nggak sungkan. Senior, kamu ngomong apa sih? Dia kaya. Serius? Kelihatannya Junior ini belum tahu seberapa kayanya Raka. Junior, ayo kita pergi. Menarik juga. Dia sengaja mengangkat gengsiku di depan Nadia. Perempuan cerdas. Ini nggak mungkin. Jangan-jangan Raka beneran orang kaya. Nggak bisa. Kak Juna, ayo kita tanya jelas-jelas. Poin kesukaan Nadia Putri plus 5. Poin kesukaan saat ini 9. Senior, ini sarapanmu. Oke, kamu pergi saja. Senior, pakai payungku saja. Ini, minum teh jahe dulu. Hati-hati panas. Nadia, 3 tahun aku bucin sama kamu. Poin kesukaanmu cuma 4 poin yang menyedihkan. Sekarang aku cuek, poin kesukaanmu malah langsung naik 5. Raka, tunggu aku. Nadia, Nadia, sebenarnya kamu murahan banget. Nadia, sebenarnya kamu murahan banget. Raka, tunggu aku. Kak Juna, aku juga mau perawatan. Boleh. Kebetulan aku sudah daftar member di sini. Ambil paket member. Raka, di sini khusus member. Harga paket member 37,6 juta. Ambil yang 217,6 juta paket VIP tertinggi. Tunggu sebentar. Pembayaran berhasil. Pak, paket VIP tertinggi Anda sudah siap. Senior, ayo kita naik. Junior, ini nggak baik deh. Itu kan paket 217,6 juta. Aku bahkan nggak berani membayangkannya. Gak apa-apa, aku ini orangnya gak punya banyak kelebihan. Cuma tahu balas budi, siapapun yang bantu aku, sekecil apapun, aku ingat. Kebaikan setetes, ku balas selaut. Poin kesukaan Mei Yuana plus 5. Apa aja yang hebat? Kak Juna, aku juga mau paket VIP tertinggi. Nadia, bukannya sudah aku bilang, ayahku sudah membatasi pengeluaranku. Sudah ya, yang nurut ya. Ambil paket member biasa saja. Terus kenapa Raka bisa? Kak Juna, masa kamu kalah sama Raka? Dengerin aku. Maksudku, dengan aset segitu, dibandingin sama dia apa nggak jatuh gengsi? Aneh, kenapa aku ngerasa nggak enak gini? Dulu Raka selalu nurut sama aku. Selalu nurutin apa yang ku mau. Sudah, ayo pergi. Tunggu, kok Raka bisa setampan ini? Poin kesukaan Mei Yuana plus 10. Poin kesukaan Nadia Putri plus 10. Benar juga, daripada jadi bucin yang memuja orang lain, lebih baik jaga harga diri dan tingkatkan diri, sampai semua cewek malah ngejar kita. Junior Raka, dulu aku nggak sadar. Kamu ternyata seganteng ini. Senior terlalu memuji. Sudah agak malam, katanya seafood di restoran Bada enak. Kita makan malam di sana. Restoran Bada? Di sana satu orang bisa hampir 40 juta. Gimana kalau kita ganti tempat? Perawatan tadi saja kamu yang traktir. Makan, biar aku yang traktir. Kesana saja, tetap aku yang bayar.
Kalau gitu, ya sudah. Poin kesukaan Mei Yuana plus 5. Kak Juna, aku juga mau makan di restoran Bada. Dasar perempuan murahan. Uangku emang tumbuh di pohon. Cuma main-main sama kamu, tapi anggap aku kayak mesin ATM. Nadia, orang kayak dia itu cuma sok mampu. Nggak usah diladeni. Hah? Sudah malam juga. Kita ke bioskop privat saja. Kak Juna, aku agak capek hari ini. Nggak mau nonton film, mau pulang ke kampus. Pulang ke kampus? Bukan, maksud kamu apa sih? Hah? Seharian ini kamu ngabisin uangku, terus sekarang bilang mau pulang ke kampus? Bukan Kak Juna, apa maksudmu? Kamu ngajak aku keluar cuma buat hal kayak gitu. Oke. Iya. Kamu suci banget. Pulang sendiri sana. Kenapa bisa jadi begini? Aku cuma ngomong satu kalimat saja. Dulu Raka selalu nerima aku apa adanya. Junior Raka, hari ini aku seneng banget. Makasih udah traktir. Sama-sama. Oh iya, aku belum punya WhatsApp kamu. Gimana kalau tambah punyaku? Oke. Kayaknya ini pertama kalinya seorang Dewi menambah WhatsAppku duluan. Aku duluan ya, dah. Masih kurang beberapa puluh juta. Beli saja apa yang ku mau. Raka, Kenapa kamu belum pergi? kamu marah sama aku ya? Kenapa hari ini kamu jalan bareng Mei? Kalian berdua ada hubungan apa? Urusannya sama kamu? Raka, kamu berubah. Kamu dulu gak kayak gini. Iya, aku memang berubah. Sekarang aku pakai otak. Aku tahu saat ulang tahun aku gak menemanimu, malah menemani Juna, menyakiti perasaanmu. Tapi kamu kan jelas-jelas kaya, kenapa sembunyiin dariku? Itu juga keterlaluan kan? Kamu tahu nggak? Demi kamu hari ini aku sampai nolak ajakan Juna ke bioskop privat. Yakin bukan karena dia bikin kamu kesal, makanya kamu nolak dia? Raka, jangan mikir aku kayak gitu. Kita sama-sama mundur selangkah, saling memaafkan. Balikan lagi kayak dulu ya. Asal kamu masih baik ke aku kayak dulu, aku bakal pertimbangkan jadi pacarmu. Saling memaafkan? Aku salah apa sampai harus minta dimaafkan sama kamu? Aku sudah beliin kamu begitu banyak hadiah sementara kamu gak pernah beliin apapun. Kenapa? Kamu gak benci aku, jadi aku harus berterima kasih. Sikap matre dan pandang uang di mulutmu kok bisa terdengar sebersih itu ya? Raka, aku tahu kamu masih ada rasa sama aku. Kalau beliin aku tas 26 juta ini, kita langsung balikan. Kamu gila ya? Barusan kamu kencan sama cowok lain, hampir aja ke bioskop privat sama dia, terus sekarang malah nyuruh aku beliin tas. Kamu kesini bukan buat beliin aku tas. Terus ngapain kamu kesini? Omong kosong. Jelas beli buat diri sendiri dong. Yang ini 36 juta tolong dibungkus. Siapa tahu nanti dipakai buat piknik di gunung. Baik, Pak. Kamu bisa beli tas 36 juta, tapi nggak mau beliin aku yang 26 juta. Raka, kamu sadar kamu lagi apa? Aku lagi ngapain? Justru aku yang mau nanya, kamu sebenarnya mau apa? Atas dasar apa kamu ngerasa wajar aku harus beliin kamu hadiah? Bahkan lebih mahal dari yang ku beli buat diri sendiri. Logika dari mana? Apa katamu? Bukannya wajar kalau cowok beliin cewek hadiah? Tidur sama cowok lain minta hadiah ke aku. Kamu gak punya malu sedikit pun. Kamu... Raka, beraninya kamu ngomong gitu ke aku. Aku gak akan peduliin kamu lagi. Peringatan, poin kesukaan Nadia Putri -2. Mohon host segera menyesuaikan mode bucin dengan menyiapkan hadiah ulang tahun mahal untuk si cantik menghamparkan jalan penuh mawar di bawah apartemennya. Sistem sialan. Maaf, Pak. Perempuan seperti ini nggak pantas bikin kamu sedih. Ya jelas. Aku udah sentil dia sekeras itu, poin kesukaannya cuma turun 2. Materai begini sudah mendarah daging. Beli. Ambil. Beli. 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 Ambil. Enak banget. Beli laptop, beli HP, beli iPad. Ternyata ngabisin uang buat diri sendiri. Seenak ini. Bener-bener nagih. Uang bucin 2 miliar telah dihabiskan. Selamat, host menyelesaikan misi utama pertama. Mendapatkan 200 juta dan 1 kesempatan undian. Mulai undian sekarang. Sistem, mulai undian.
Banyak banget item langka. Dari namanya saja sudah terasa keren. Poin atribut dapat digunakan untuk tingkatkan kemampuan diri. Kalau poin cukup, host dapat melampaui batas manusia. Naikkan fisik dulu, kesehatan tubuh yang paling penting. Oh, nyaman sekali. Pinggangku yang pegal karena kerja bertahun-tahun sekarang gak sakit lagi. Badan juga jadi enteng. Rasanya kayak mau terbang. Kalau gini, asal terus nyelesain misi dan undian, bukannya aku bisa jadi manusia super? Selamat, host mendapatkan uang bucin kedua 20 miliar. Mohon host habiskan uang ini dalam waktu 3 hari. Dan tingkatkan poin kesukaan wanita dengan nilai 8 ke atas sebanyak 50 poin. Tingkat kesulitannya naik ya? Sudah sampai, selamat malam. Kalau cuma fokus ke satu cewek saja, kayaknya terlalu lambat. Aduh, bukan aku mau jadi brengsek. Aku cuma ingin ngasih para cewek cantik sebuah rumah. Raka, aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Sekarang minta maaf atas kejadian hari ini. Aku masih bisa memaafkanmu. Sistem membutuhkan poin kesukaan cewek cantik dengan nilai 8 ke atas. Yang bisa mencapai level itu cuma 5 bunga fakultas di kampus. Nadia tersingkir. Poin kesukaan Mei sudah terlalu tinggi. Naikinya bakal susah. Tinggal 3 orang lagi. Pilihannya kamu. Bunga jurusan keuangan, Dewi S. Bella Queen. Raka, sarapannya mana? Nadia, kenapa? Raka bajingan itu beraninya ngeblokir aku. Cuma karena punya sedikit uang. Apa hebatnya dia? Apa? Dia sekarang punya uang? Nadia, kamu gak bercanda kan? Maksudmu, pengeluaran Raka kemarin minimal ratusan juta? Beli baju Amami, beli sepeda T-Rex, beli jam tangan Rolex, beli ransel Gucci. Aku lihat sendiri semuanya. Selama ini dia bilang dirinya anak kampung miskin. Ternyata bohong semua. Dia cuma gak mau ngeluarin uang buat aku. Brengsek, dasar brengsek. Nadia, kalau dia beneran kaya, mana mungkin hidup irit sampai 3 tahun? Aku curiga, dia cuma baru-baru ini entah kenapa dapat uang gede mendadak. Wah, benar juga. Kalau dia terus boros kayak gitu, paling juga bakal bangkrut sebentar lagi. Paling cuma lagi kalap, mau pamer di depan kamu berapapun biayanya. Nadia, sekarang Raka itu cuma orang kaya baru. Mana bisa dibandingkan sama Juna, tuan muda keluarga kaya. Kamu jangan sampai salah pilih. Aku gak sebodoh itu. Tapi uang gede yang Raka dapat ini, aku juga gak bakal lepasin. Benar, prestasi sebesar itu, masa kamu gak kebagian setengahnya? Tapi kan dia sudah blokir kamu. Itu cuma trik tarik ulur. Dia pernah bilang, seumur hidupnya dia cuma bakal suka sama aku. Mana mungkin dia beneran mutusin aku. Tunggu saja. Paling lambat malam ini, dia bakal bawa mawar dan berlutut di depan asrama, minta aku maafin. Wulan, sesuai permintaanmu, masa rata biru ini paling cocok buat kamu. Tapi mahal banget. 1,6 miliar lebih. Jangan, Bella. Anggap saja kita sama-sama 5 bunga fakultas, kasih lebih murah dikit dong. Ayo Bella sayang. Ada tamu datang. Tunggu,
Itu dia. Kamu kenal dia? Siapa yang nggak kenal? Bucin sejati yang ngejar Nadia selama 3 tahun. Miskin dan tolol. Kok dia punya muka datang ke dealer 4S kamu? Bos, mobil ini bisa langsung dibawa pulang. Bos, mobil ini bisa langsung dibawa pulang. Bella, lihat deh. Orang ini mulai sok gaya. Jangan-jangan dia kesini buat ngejar kamu. Hei Raka, aku kurang lebih sudah dengar ceritamu. Putus cinta nggak menakutkan. Kalau kamu nggak bisa move on, bisa mengganggu kehidupan normal. Perempuan ini lagi baik hati ngasih nasihat ke aku ya. Lumayan juga ternyata baik. Terima kasih atas perhatiannya. Aku tanya sekali lagi, mobil ini bisa langsung dibawa? Sudahlah Raka, kita sekampus tahu kondisimu. Nggak perlu so jadi orang kaya di sini. Lagi pula, Bella nggak tertarik sama trik murahan gini. Kamu bukannya senior Wulan, bunga jurusan tari? Nggak nyangka ya, ada bonus nggak terduga. Tadi aku lihat senior terus melirik Mas Rata itu. Raka, kamu nggak mau bilang mobil ini mau kamu beli buat aku kan? Raka, trik kayak gini terlalu mahal. Kamu nggak mampu. Senior salah paham. Maksudku, Mas Rata ini kayaknya model lama tahun lalu. Performa juga biasa saja, nggak dibeli pun nggak masalah. Gini saja, aku beli model Mas Rata terbaru saja. Kalau suatu hari kebetulan ketemu senior di jalan, aku bisa bermurah hati ngasih tumpangan. Raka, apa maksudmu? Ngeledek aku? Heh, senior terlalu sensitif. Bagus ya. Orang miskin tapi sok gaya. Aku mau lihat. Apa kamu benar-benar sanggup beli? Kalau aku benar-benar bisa beli mobil ini, masa senior mau menyerahkan diri? Kamu pikir aku bakal nyerahin diri? Kamu... Baiklah. Kalau kamu benar-benar mampu beli, aku nikahkan sahabatku sama kamu. Wulan, kamu ngomong apa sih? Kalau gitu setuju. Gesek kartu. Gesek? Aku nggak percaya. Dia bisa beli mobil beginian. Kamu bakal malu. Pembayaran berhasil. Ini nggak mungkin. Senior Wulan, omongan harus ditepati. Junior, Wulan cuma asal ngomong, jangan mempersulitnya. Nggak bisa. Aku nggak mau nyeret Bella ke masalah. Aku jadi pacarmu. Poin kesukaan Wulan Larea plus 15. Kamu ini maunya enak sendiri ya? Dasar brengsek. Dengan kelenturanku? Jadi pacarmu? Apa masih kurang pantas? Aku bikin kamu ketagihan. Gimana kalau ganti senior Bella saja? Kamu? Sudah Wulan, traktir Raka makan sekalian minta maaf. Anggap urusan ini selesai ya. Oke. Tapi hari ini aku masih ada urusan. Malam ini aku jemput kamu. Demi senior Bella, terpaksa aku setuju. Kamu? Junior Raka, tolong tanda tangan kontraknya. Tunggu. Mobil yang tadi itu aku cuma beli dadakan. Aku mau beli satu lagi. Apa? Beli satu lagi? Bukan. Kamu kira beli kol? Yang ini saja. Apa? Itu Mersa G63. Harga totalnya 7,4 miliar. Kamu yakin? Yakin? Poin kesukaan Wulan Larea plus 10. Poin kesukaan Bella Queen plus 15. Kok poin kesukaanmu naik juga? Aneh. Kenapa aku malah ngerasa cowok ini ganteng banget? Rumor itu keterlaluan. Kapan paling cepat mobilnya bisa diambil? Kalau dipercepat, plat resmi malam ini bisa keluar. Tambah WhatsApp ya, biar gampang kontak nanti. Astaga, Bella nggak pernah nambah kontak cowok. Dia beneran tertarik. Aneh, kenapa pria ini santai sekali? Ini WhatsAppnya Bella loh.
Harusnya dia senang setengah mati. Senior Bella, nanti tolong bantu antar mobilnya ya. Sekalian aku ajak muter bentar. Oke. Oh. Halo, Senior Mei. Halo, Raka. Malam ini kamu kosong nggak? Aku mau traktir kamu makan. Anggap ucapan terima kasih karena kemarin kamu udah bayarin perawatan. Aku juga udah siapin kejutan untukmu. Raka, selagi satu kampus, belum ada yang tahu kelebihanmu. Kakak bakal ambil kamu duluan. Raka, hari ini kamu kemana? Aku nungguin kamu seharian. Mana mawarku dan tasku? Cepat keluarin. Mawar tas apaan? Aku nggak ngerti kamu ngoceh apa. Tentu saja hadiah minta maaf. Tanpa hadiah buat apa aku maafin kamu? Nadia, kamu gila ya? Aku minta maaf sama kamu. Terus apa? Raka, jangan kira Nadia nggak tahu kamu lagi main trik apa. Bukannya kamu cuma jual mahal pura-pura cuek. Aku kasih tahu kamu ya, kalau kamu terus begini nantinya Nadia yang udah kamu dapetin nggak peduli sama kamu. Lihat aja nanti kamu nangis kayak gimana. Menurutmu, Raka ini memang bucin nomor 1 sekampus. Demi cewek saja, sampai segininya. Ya jelas dia kan pecundang. Selain Nadia, siapa yang mau ngelirik dia? Kalau nggak manfaatin kesempatan, emangnya dia mau jomblo seumur hidup? Aku bisa nebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Bajingan ini pasti bakal berlutut minta Nadia maafin dia. Raka, kamu dengar sendiri kan? Semua orang juga paham kok. Kenapa masih bengong? Cepat. Kalau enggak, aku nggak akan pedulin kamu lagi. Pernah kepikiran nggak kalau aku sudah benar-benar nggak ada rasa ke kamu lagi? Lagi pula, cewek cantik di sekitarku banyak banget. Aku sama sekali nggak peduli sama cewek cacat selera kayak kamu. Raka, kamu gila ya? Kamu berani ngomong kayak gitu? Raka, jangan nggak tahu malu gitu. Nadia kami itu bunga kampus di sini. Dia ngasih kamu kesempatan ngejar aja udah seperti nenek moyangmu bakar dupa satu gunung. Kenapa? Nggak percaya? Percaya setan. Bukannya kamu cuma anak desa pecundang miskin? Orang kayak kamu masih berani mimpi ada cewek yang ngejar kamu duluan. Jangan bikin Kak Nadia ketawa. Cepat bawa hadiah dan minta maaf. Kalau enggak... Mereka datang. Raka, naik mobil. Aku adalah pendosa. 7 tahun lalu, aku bunuh istri dan anakku dengan tanganku sendiri. Dia pasti benci padaku. Kalau enggak, kenapa dia enggak pernah datang ke mimpiku? Bos, bersih-bersih tokonya hampir beres. Boleh dicek dulu? Kalau sudah oke, aku bisa langsung antar makanan. Lanjut saja. Wanita malang. Demi kumpulkan uang buat pengobatan suaminya yang kanker, dia harus kerja 3 pekerjaan. Padahal lagi hamil. Pasti nggak mudah. Ini hari ulang tahun Juna. Aku akan kasih dia kue. Dia pasti bakal senang. Dasar nakal. Kapan kau mau kembali ke keluarga Petra? Ayah, aku dan Luna betulan saling cinta. Tutup mulutmu. Keluarga Petra gak akan pernah terima wanita itu. Dengarkan, aku sudah datang ke dokter dari luar negeri. Kalau kau mau diobati, maka kau harus putuskan dia. Itu mustahil. Ternyata aku hambatan terbesar untuk pengobatan Juna. Luna? Juna, bagaimana kondisimu hari ini? Aku bawakan kue.
Kau ini... Kau lupa ya? Ini hari ulang tahunmu. Luna, terima kasih sudah kerja keras selama ini. Jangan khawatir, setelah sembuh, aku akan kasih hidup yang bahagia untukmu dan anak kita. Iya, ku ingat baik-baik ya. Ayo makan kuenya dulu. Juna, maafkan aku. Aku gak bisa menahanmu lagi. Luna. 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 Juna, waktu kau lihat surat ini, aku pasti sudah pergi. Pertemuan kita adalah momen paling bahagia di hidupku. Tapi maafkan aku harus pergi sekarang. Aku pakai ponselmu untuk hubungi pamanmu. Sebentar lagi dia datang menjemputmu. Aku dan anakku akan pergi selamanya dari duniamu. Luna. Luna. Luna! Luna! Kau di mana? Ada apa ini? Luna. Luna. Wanita itu meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Aku akan aturkan kremasi untuknya. Penjaga, bawa tuan muda pulang. Luna, kalau bukan karena aku, kau dan anak kita nggak mungkin kecelakaan. Semua ini salahku. Aku bahkan gak sempat lihat kau untuk terakhir kalinya. Anak itu malang sekali. Ibunya ada masalah kejiwaan, ayahnya nggak jelas di mana. Anak dan ibunya nggak bisa bergantung pada siapapun. Iya, hidupnya berat sekali. Ibu, Ana pungut botol banyak sekali hari ini. Kalau uangnya sudah cukup, nanti Ana bawa ibu ke rumah sakit ya. Ibu kenapa? Kenapa muntah darah? Ibumu sakit, dia harus dibawa ke rumah sakit sekarang. Bibi, tolong bantu aku. Sejak kecil, aku nggak punya ayah. Aku nggak bisa hidup tanpa ibu. Ayo bawa dia ke rumah sakit. Tunggu sebentar. Gak apa-apa. Mungkin aku salah lihat. Dokter! Dokter, tolong periksa. Dia kenapa, dokter? Jangan khawatir.
Berdasarkan pengamatan sekilas, kemungkinan ada gumpalan di otaknya. Tekanan di kepalanya terlalu tinggi, makanya dia nggak sadarkan diri. Satu-satunya jalan operasi pembukaan tengkorak. Tapi biayanya mahal sekali. Siapa keluarga pasien? Pak dokter, ini semua uangku. Aku mohon, selamatkan ibuku. Nah, uang ini nggak cukup. Ana, ini semua uang yang aku punya. Aku cuma bisa bantu segini. Ana, ini juga semua uang yang kupunya. Paman, coba hitung uang ini. Cukup nggak? Nak, uang ini cuma cukup buat pengobatan konservatif ibumu untuk sementara. Kau harus kumpulkan 600 juta dalam 7 hari. Paman, jangan khawatir. Aku pasti akan kumpulkan uangnya. Ibu, tunggu ya. Ana akan cari uang buat ibu. Ana? Ana? Dengar Juna, apa kau mau buat aku marah sampai mati? Sudah berapa kali kau kusuruh ketemu nona keluarga Sastro? Kenapa kau gak pergi? Di dunia ini selain Luna, gak ada wanita yang menarik buatku. Luna sudah mati 7 tahun lalu. Bukannya kau penyebabnya. Kau! Aku ada urusan di perusahaan, aku pergi dulu. Anak ini dasar pembangkang. Kerjaannya cuma pikirkan wanita itu saja. Kita harus buat dia lupakan wanita itu. Ini, bawa ini dan buang. Baik, Pak. Kalung gioknya kelihatan mahal. Pasti bisa selamatkan ibu. Kalung gioknya di mana? Di mana kalung giok di ruanganku? Sudah kubuang. Kau? Hubungi semua orang untuk bersiaga di kota. Temukan kalung giok milikku. Nah, apa sudah siapkan uang operasinya? Ini hari terakhir. Kalau uang operasinya belum cukup, kami harus usir ibu. Paman, uangku nggak cukup. Bisa tolong lihat kalung giok ini, bisa nggak? Kumohon, selamatkan ibuku. Ini... Tuan Juna, aku sudah cek CCTV di jalan. Dia yang pungut kalungnya. Ayo turun. Baik. Buat apa kau sembunyikan? Itu milik Tuan Juna, kembalikan. Ini kalungku, aku yang pungut. Apanya yang punyamu?
Benda itu milik Tuan Juna. Kembalikan sekarang. Atau kupatahkan kakimu. Gak mau, aku yang pungut kalung ini. Jadi ini punyaku. Gak bisa pakai cara sopan rupanya. Kau lihat saja ya. Aku... Sebentar. Nak, apa ibumu gak ajari buat kembalikan barang yang kau pungut? Aku gak pernah dengar ibu bilang begitu. Memangnya ayahmu gak pernah ajari soal ini? Aku gak punya ayah sejak kecil. Cepat kembalikan kalung gioknya. Gak mau, kecuali aku dapat uang. Kau mau uang? Ini uang buatmu. Kembalikan kalungnya. Aku mau 600 juta. Tuan Juna, dia cuma mau peras kita. Kuperingatkan, jangan keterlaluan. Enggak, kalung giok ini buat selamatkan nyawa ibuku. Serahkan. Sana. Tuan Juna, nggak apa-apa. Jangan sampai aku lihat kau lagi. Sebentar, jangan pergi. Kalung giok itu buat biaya pengobatan ibuku. Jangan pergi. Kembalikan, kembalikan, kembalikan kalung gioknya. Paman, kumohon jangan usir ibuku. Ana pasti bisa kumpulkan uangnya. Nak, semoga kau beruntung ya. Paman, aku kasih uang ini dulu. Kumohon, jangan usir ibuku. Nah, ini bukan soal uang. Kau baru saja singgung pria terkaya di Junon. Dia tuan muda keluarga Petra. Mau dikasih uang sebanyak apapun, aku tetap nggak mau. Lebih baik kau cari rumah sakit lain. Jangan, Paman. Kumohon, kumohon. Ibu, jangan khawatir. Ana pasti akan carikan dokter untuk ibu. Bibi, kumohon selamatkan ibuku. Bukannya anak ini yang menyinggung Tuan Juna? Ayo. Bibi, tolong selamatkan ibuku. Ibuku sudah koma berhari-hari. Tolong selamatkan dia. Nah, bukannya kami nggak mau. Ini salahmu sendiri. Ada apa ini? Hah, Bu Citra, ini anak yang sudah singgung Tuan Juna. Dia datang terus ke sini. Dengar, Nak. Kami bisa selamatkan ibumu. Tapi ada syaratnya. Kau harus ke keluarga Petra dan minta surat pernyataan maaf yang ditandatangani Tuan Juna. Kondisi ibumu sekarang dalam bahaya. Selama kau bisa dapat suratnya sebelum jam 12 malam, kami bisa operasi ibumu. Bibi, jangan khawatir. Aku pasti akan dapat suratnya. Hei Juna, mau sampai kapan kau melawanku? Aku janji ke keluarga Sastro. Besok setelah Wanda kembali dari luar negeri, kalian berdua langsung menikah. Ayah, aku harus bilang berapa kali. Di hatiku cuma ada Luna. Dan aku gak akan pernah menikah lagi. Aku harus bilang berapa kali. Luna sudah mati 7 tahun lalu. Kau mau keluarga Petra berakhir? Kalau keluarga Petra berakhir, itu semua salahmu sendiri. Aku ada urusan lain. Aku pamit dulu. Kau dasar pembangkang, anak nakal. Pak Simon, ada anak kecil di luar. Dia cari orang dari keluarga Petra. Anak kecil? Ayo, aku mau lihat.
Dia, anak siapa ini? Dia, anak siapa ini? Kenapa sampai masih kuyup? Kakek, apa kau tahu di mana Paman Juna? Kau cari anakku? Dia baru saja pergi. Kau cari dia buat apa? Kenapa anak ini mirip sekali dengan Juna? Apa mungkin dia memiliki anak haram? Kakek, aku butuh tanda tangannya Paman Juna. Kalau dia nggak tanda tangan, ibuku bakal meninggal. Apa? Dengarkan. Kasih tahu aku, apakah Juna merundungmu dan juga ibumu? Enggak, aku harus cepat ketemu Paman Juna buat tanda tangan. Kalau nggak ada di sini, aku akan cari dia di tempat lain. Hei! Pantas saja Tuan Juna nggak mau menikahi Nona Wanda. Ternyata dia sudah punya anak di luar. Mungkin dia takut ulangi kesalahan yang sama. Makanya dia nggak bawa anak itu pulang. Tadi aku cabut rambut anak itu. Cepat pergi untuk tes DNA. Kalau dia memang keturunan keluarga Petra, harus langsung kasih tahu aku. Baik. Tuan Juna, ini sudah larut. Anda betulan mau ke perusahaan? Mengemudi saja yang benar. Awas! Paman, aku salah. Aku seharusnya nggak curi barangmu. Tolong selamatkan ibuku. Kenapa kau lagi? Paman, aku tahu aku salah. Tapi ibuku betulan sedang sekarat. Paman, kalau kau tanda tangani suratnya, mereka bisa selamatkan ibuku. Kumohon. Tuan Juna, tanda tanganmu sangat berharga, jadi jangan sembarangan tanda tangan. Sebelumnya saja anak ini sudah curi kalung giokmu dan mau memeras 600 juta darimu. Aku nggak tahu apa yang dia rencanakan sekarang. Paman, aku nggak bohong. Semua perkataanku jujur. Aku nggak akan tanda tangan suratnya. Tapi aku bisa pergi denganmu untuk lihat ibumu. Tuan Juna. Kalau kau nggak bohong, aku bisa selamatkan ibumu. Tapi kalau kau bohong, aku nggak sungkan mengirimnya sendiri ke neraka. Bawa dia ke mobil. Ayo cepat. Maaf, Paman. Mobilmu jadi kotor. Nggak usah pura-pura. Besok ganti mobil baru. Baik. Cepat, dorong lebih cepat. Ibu, ibu, ibu. Ibu, ibu nggak apa-apa. Kenapa kalian buang ibuku begini? Aku sudah kasih kesempatan kan? Ku bilang kau harus dapat surat pernyataan maaf sebelum jam 12. Baru ibumu bisa kuselamatkan. Lihat, sudah jam berapa ini? Ini sudah lewat sejam. Ibu, Pak Juna. ibu bangun. Ibu, jangan tinggalkan Ana sendiri, Bu. Ibu, ayo bangun. Tuan Juna, kau percaya dia? Kecuali kalau dikasih uang. Aku mau 600 juta. Aku mau lihat apa yang kau rencanakan. Ibu, tolong jangan pergi. Ibu, ibu. Tuan Juna, ini telepon dari rumah. Halo, kenapa? Kau masih berani tanya begitu? Kau sembunyikan hal sebesar ini dariku selama ini? Sebenarnya ada apa? Aku nggak bisa jelaskan lewat telepon. Cepat pulang ke rumah. Ini mendesak. Ke rumah ayah.
Ibu bangun, jangan tinggalkan Ana sendiri. Bawa mereka pergi, jangan sampai mati di depan rumah sakit. Baik. Ibuku belum meninggal, tolong lepaskan dia. Ibu. Kalian semua orang jahat, kembalikan ibuku. Kembalikan ibuku. Ana.